Connection established. Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Internasional akan melakukan wawancara kepada home industry yang sudah melakukan ekspor ke negara lain. Nah, yuk ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf Pak, sedikit minta waktu atau mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa UIN Purwokerto izin mewawancarai Bapak terkait dengan ekspor sapu. Kami ini dari program studi ekonomi syariah dan ini ada tugas ekonomi internasional yang tugasnya itu mewawancarai industri yang sudah mengekspor produk ke luar negeri begitu Pak. Nah, untuk wawancaranya nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya ini dari kelas 5 ekonomi syariah gitu Pak. Izin bertanya Pak, untuk identitas atau nama alamat dari home industry ini itu apa ya Pak? Dari Pak Dusan dulu apa saya? Ya monggo Pak, silahkan dulu nanti. Nama usaha saya itu Rayung Kinanti, produk khusus produk sapu yang eksportir, ya kan? Jadi kita berada di Kampung Karangreja, ya, RT 03, RW 05, Purbalingga. Jadi kita bergerak di bidang pengrajinan sapu dan masyarakat untuk bisa dipekerjakan di kota. Itu. Untuk home industri saya itu namanya Yusuf Sapu. Untuk alamat di RT 1 RW 5 Dusun 2 Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purwokerto. Berarti kan ini dua industri itu jadi satu atau gimana Pak? Untuk sementara ini kita satu-satu. Jadi masing-masing punya buyer sendiri di luar negeri. Untuk Bapak itu pertama kali home industri ini mulai itu sejarahnya itu bagaimana Pak? Jadi kalau saya bilang sejarah gitu ya, kita kan mengenal dunia teknologi. Ya dari situ kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa produk kita itu bisa go public ke luar negeri begitu. Jadi produk sapu ini sebenarnya dikenal oleh orang-orang India itu sudah lama sebenarnya, sekitar berapa 10 tahun yang lalu mungkin lebih bisa lebih, karena pada saat itu dia kan di Burma ya kalau nggak salah ya, itu ada rayung yang hampir sama dengan guna kita ya kan. Ini hanya ada di sini sebenarnya. Kalau kita lihat produk ini hanya ada di sini, jadi kita untuk bersaing dengan pasaran luar itu kita belum bisa bisa harganya itu tidak begitu jadi bisa meningkat untuk harganya. Kita tidak takut dengan pasaran yang ada di luar. Jadi kita main sapu itu lebih enjoy itulah ya gitu. Antara lain begitu ya Pak. Ya, terus perlu diperhatikan juga, perlu diketahui bahwa yang namanya rayung ini ya, rumput rayung kalau boleh dibilang, kalau orang-orang Jawa Timur itu bilang rumput rayung. Rumput rayung itu di Indonesia itu hanya ada di Kabupaten Purbalingga bagian utara dan Kabupaten Pemalang bagian selatan. Cuma ada sekitar 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, terus Kecamatan
Karangmoncol, Pak Sodikin, itu di Kabupaten Purbalingga ada 3 kecamatan yang mampu tumbuh dengan baik. Lalu untuk Kabupaten Pemalang itu hanya ada Kecamatan Belik, Kecamatan Watu Kumpul, hanya ada 2 kecamatan. Jadi untuk Indonesia itu rayung itu hanya ada di sekitar sini. Ya di sini saja daerah sini. Pertanyaan selanjutnya ini kan tadi produknya itu cuma apa ya, sapu nih. Terus apakah ada produk lain di home industry ini? Saya dulu sebenarnya selain dari produk sapu ada produk aksesoris, tapi permintaannya itu baru lokal. Jadi belum ekspor. Ya kita masih main di lokal. Contohnya bunga-bunga gitu ya kan. Kita bikin di ibu-ibu gitu kan sebagai kegiatan untuk masa lebaran. Tapi itu perjalanannya nggak begitu ramai karena permintaan luar itu belum mungkin nggak begitu, masih dalam negeri. Ya. Nanti saya kasih untuk gambarnya itu saya kasih lewat saja. Pak Dusak ada produk lain? Untuk produk lain sementara untuk wilayah sini itu ya itu masih didominasi oleh bahan baku kayu. Jadi untuk baik di sapu halaman, terus sapu ini lantai, terus apa namanya itu produk-produk yang lain termasuk yang kategori sulak dan sebagainya itu masih dengan bahan baku kayu. Jadi untuk produk dengan bahan baku yang lain itu di sini sementara belum ya Pak Sodikin. Belum. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu respon ya Pak, respon warga sekitar atau lingkungan sekitar tentang home industry ini apakah mendukung adanya home industry ini atau tidak? Baik. Jadi untuk home industry di sini mungkin orang-orang itu nggak ada yang satupun yang nganggur, karena baik ibu-ibu yang yang janda, yang masih belum punya pekerjaan, bahkan nenek-nenek itu masih aktif bekerja untuk produksi ini. Jadi saya membantu pemerintah dalam menyelesaikan satu pengangguran gitu. Sekalipun ya saya mendapatkan keuntungan yang kecil, tapi demi untuk kemaslahatan umat lah, sebut saja begitu ya, untuk orang macam ini. Saya paling mendapatkan keuntungan dari seberapa besar ya, tapi kita dalam usaha untuk mengurangi pengangguran anak-anak muda yang tidak bekerja ya kan. Malah justru kadang-kadang orang yang dari Jakarta itu pulang ke kampung karena di sini banyak kegiatan yang sifatnya bisa dalam untuk mata pencaharian gitu, keluarga itu bisa tercukupi materialnya. Pertanyaan selanjutnya itu apa bahan baku dari sapu ini? Bahan baku dari sapu ini sebenarnya bahan baku ini tidak didapat dari sini saja ya kan. Contohnya kayak rayung, khusus rayung itu dari daerah sini ya kan. Kemudian untuk gagang itu diambil dari daerah Wonosobo. Kemudian untuk pengikat atau benang sol itu diambil dari daerah Cirebon ya kan. Kemudian untuk lingi, alat untuk menganyam itu daerah Cilacap, Kalimantan. Jadi semua itu nggak diambil dari daerah sini. Tapi dalam hal ini karena produk ini menggunakan rayung atau sebut saja grassbrong ya, kalau bahasa Latinnya ya kan, itu memang di sini pusatnya. Jadi nggak ada yang lain yang bisa memproduksi atau menanam ya kan, sehingga kita lebih nyaman gitu. Jadi untuk bahan baku utamanya itu dari sini. Nah untuk bahan-bahan pendukung itu, jadi bahan-bahan pendukung seperti apa yang disebutkan tadi, ada lingi, ada nilon, ada benang sol, itu diambil dari luar. Ya. Kalau tadi kan bahan bakunya tidak dari sini aja ya Pak. Iya. Nah, pernah nggak sih ada kesulitan mencari bahan baku tersebut? Kayak misalnya langka apa?
Ya. Terutama yang kesulitan itu dibeli Pak Tirsa. Iya, Ya, karena kadang musim kemarau ya. Kalau musim kemarau biasanya di sini nggak ada beli sih ya, harus cari ke Cilacap yang di situ itu tempat untuk apa namanya rawa-rawa. Jadi ngambilnya di rawa-rawa sana ya kan. Nah, kalau untuk yang lain mungkin kita punya stok bahan baku ya Pak ya, sehingga kita kalau ada pesanan berapapun ya kan, tergantung sama tenaga ahlinya di sini. Kalau tenaga ahlinya banyak ya kan, seberapapun kita akan produksi semua gitu ya. Iya. Kalau misalnya lagi nggak ada bahan bakunya, ada pengganti apa gimana gitu? Enggak, gantian. Untuk barang pengganti itu biasanya sifatnya sementara, Pak. Misalkan belingi itu waktu musim kemarau itu di wilayah Cilacap, Kabupaten dan sebagainya itu memang tidak ada. Terpaksa kita menggunakan itu pelapak pisang. Pelapak pisang, ya kan Pak sedikit. Iya. Itu pun hanya dalam kondisi darurat saja. Karena permintaan mendesak, bahan baku pendukung tidak ada, akhirnya mencari alternatif lain. Terus negara apa saja yang ini Bapak mengekspor ke negara mana aja? Ya, untuk negara-negara tujuan ekspor saya ya, itu antara lain ya tujuan utama itu Pakistan, karena negara Pakistan itu mungkin ekonominya standar sama seperti kita yang bisa dikatakan menengah ke bawah atau anggap saja negara miskin ya. Ya negara berkembang lah, miskin menuju berkembang ya kan. Indonesia juga sama, mungkin sama seperti ini. Jadi banyak menggunakan produk-produk yang sifatnya masih tradisional. Dan juga seperti Korea. Sebenarnya Korea sudah maju ya kalau dilihat dari negaranya. Tetapi mereka menggunakan bahan itu yang ramah lingkungan, ya kan. Kalau plastik dia nggak mau sebenarnya ya kan. Ini yang habis dibakar untuk pupuk dan sebagainya itu jadi ramah lingkungan. Bagaimana gitu? Ya negara-negara tujuan apa yang disebut oleh Pak Sodikin tadi itu kan ada negara berkembang dan ada negara maju yang membutuhkan satu kita juga. Seperti Korea, Hong Kong itu termasuk negara maju, tapi membutuhkan satu dari Indonesia. Alasannya yaitu bahan baku tersebut dari alam, mesti misalnya rayung, terus tangkainya kayu, itu yang apabila nanti rusak dibuang pun nanti busuk menjadi tidak ramah lingkungan lah, boleh dibilang seperti itu. Seperti negara yang lain itu misalkan kayak India juga termasuk yang itu negara-negara tujuan. Dari awal Bapak melakukan ekspor ini, itu tuh ada kesulitan dari presiden pemerintah, itu ada nggak sih Pak? Sementara ini ya untuk proses sebenarnya sih nggak kesulitan ya, karena pada saat ini kalau kita mau izin ekspor itu langsung artinya disetujui oleh baik aparat pemerintah, kabupaten dan sebagainya itu mendukung sekali tentang keberadaan ekspor. Karena di sisi lain itu kita membantu sih terhadap masyarakat Pakistan, jadi antusias daripada orang-orang pemerintah, malah justru kalau mereka bilang gitu ya, ayo terus tingkatkan gitu, tingkatkan. Tapi sementara ini ya kan, untuk maaf loh ini ya, bantuan berupa peralatan kita masih menunggu sebenarnya, tapi kita nggak selamitan loh ini ya. Ini dalam rangka, maaf ya Pak Tirsan ya, nggak selamitan, tapi kita hanya minta dukungan dari pemerintah. Wah, saya jadi selamitan jadi nggak enak ya. Nggak usah ya. Kita juga masih bisa membackup untuk peralatan sendiri dan bisa bikin sendiri. Tapi alangkah nyamannya, baiknya dan sebagainya itu pemerintah lebih jeli terhadap program-program yang saya bikin, ya yang saya canangkan di kampung ini, supaya ini loh ya, supaya tahu oh ini membantu masyarakat yang berpenghasilan kecil untuk bisa bekerja dan
mungkin cukup lah ya kan, mungkin cukup. Nah ini bukan, ini yang terpenting lah. Justru malah maaf ya, ini kalau program pemerintah yang sifatnya pemberian uang terhadap masyarakat itu sangat mengganggu bagi diri saya. Ya. Ini ya maaf ya, Ya. ya ini program pemerintah yang mengganggu saya karena masyarakat kecil itu dibantu dengan uang, ya kan? Sehingga mereka males, saya 3 bulan sekali aja dapat bantuan kok, ya kan? Untuk apa saya harus kerja seperti itu yang kotor gitu kan? Nah ini ya mohonlah untuk pemerintah bisa, kalau bisa ada dana kayak gini ya kita alokasikan seperti itu untuk kita kayu Pak Dirsan, ya kan? Kita punya kayu untuk memancing gitu loh, ya kan? Maaf saya bukan selamitan, ini hal yang sebenarnya saya terjadi. Jadi dengan uang yang masuk yang dibagi-bagikan kepada masyarakat itu, ya ini sangat mengganggu bagi diri saya. Ya kan, terutama untuk ketelatenan daripada masyarakat. Ya, Perlu ditambahkan juga bahwa seharusnya itu perhatian pemerintah kepada home industry, perhatiannya itu lebih ditingkatkan. Alasannya ketika home industrinya maju bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di wilayah sini, di lingkungan sini, itu malah justru itu akan lebih baik. Jadi cara istilahnya apa ini, orang itu berilah kail jangan beri ikannya, ya kan? Berilah kailnya biar dia bisa memancing sendiri, bisa mencari ikan sendiri. Sedangkan seperti kita, seperti Pak Sodikin, seperti kita itu boleh dibilang itu manfaatnya besar sekali bagi beliau yang tidak punya pekerjaan. Sebenarnya sih kalau siang kita bisa cek ke rumah-rumah kita lihat orang-orang yang nggak punya gitu, kita kasih kerjaan, terus ya bisa untuk hidup sehari-hari ya, walaupun hanya membantu Pak Dirsan, dan nggak optimal lah ya kan, paling tidak kan sedang membantunya itu untuk jajan anak karena suaminya tenaganya kasar gitu ya. Saya itu memang kepengen sekali, saya punya mimpi gitu ya. Pertama kali kan mimpi ya, mimpi untuk membantu sama orang-orang kecil ya. Ini berawal dari sini. Ya, mudah-mudahan ya apa yang saya jalankan ini satu mendapatkan barokah dari Allah ya, dan untuk anak-anak kita studi di lain daerah mudah-mudahan tercukup bagusan seperti ini. Juga anaknya masih kuliah, saya juga masih membiayai anak-anak saya. Ya. Saya cuma asal anak saya bisa sekolah dan kayak enggak untuk kekayaan yang berlebihan. Itu yang iya benar. Coba kalau kita lihat ya, keuntungan 500 perak per piece ya. Ya kan kalau kita kalkulasi loh. Ini bicara masalah finansial ya kan. 500.000 rupiah kali misalnya dalam 2 bulan sekian ya, satu kontainer. Itu kalau di ini ya ketemu semua ya kan, kita bisa berhitung gitu. Udah berapa lama sih Pak ini berjalan, apa sih udah berapa lama ini berjalan? Sebenarnya perjalanan ini kalau saya sendiri sih baru sekitar 3 tahun atau lebih ya. Kalau main lokal ya itu 10 tahunan ada. 10 tahun ada. 10 tahun ada, tapi saya main di bahan bakunya. Jadi bahan baku yang masih ori lah, yang tinggi itu masih pandang-pandang itu saya ekspor di India, ke India. Iya. Tapi bersama kakak saya, saya dompleng saja jadi karyawan Pak Dirsan. Setelah itu saya resign dari perusahaan saya dari Jakarta. Saya dulu maaf ya, saya cerita dari Bakri Communications, ya kan. Saya resign dari sana, ya kan. Saya kepengen melanjutkan usaha bersama masyarakat ini, gitu, ya kan. Tapi lebih nyaman loh Mbak, ya kan. Lebih enak. Ya Pak Dirsan juga, ya kan. Saya itu hampir sekitar lebih dari 10 tahun. Tadinya kan kita produk untuk kebutuhan dalam negeri. Kebetulan saya itu ada dari perusahaan PT Berlian Surabaya, sampai sekarang pun masih jalan. Kebutuhan sana itu untuk 1 bulan sekitar 10.000 saku.
satu truk full itu isinya, ya kemarin itu kirim satu truk full itu isinya 21.500 incis Itu ke Malang ya? ke Gresik Jawa Timur. Jauh ya Mbak ya? Gresik Jawa Timur. Lalu kemudian yang ini sedang saya kerjakan itu untuk wilayah Tangerang, Pak Sudin. Iya. Dari Tangerang sana kemungkinan juga di finishing di sana untuk kebutuhan Korea, untuk ekspor ke Korea. Ya makanya dari orang-orang muda seperti ini Pak Dirsan, saya tunggu actionnya, ya kan? Saya tunggu actionnya. Bagaimana caranya supaya harga produk kita itu mahal? Sebenarnya kayak gini, kalau saya pikir ya. Kalau dulu kan prinsip ekonomi beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Iya, itu prinsip. Itu prinsip ekonomi kalau menurut saya itu salah loh. Karena apa? Kalau kita jual semahal mungkin, di sana itu tidak bisa memasarkan produk kita, ya kan? Iya betul. Iya kan Bang Firsan? Sekarang siapa yang mau bersaing dengan kita? Maaf ya, ya kan? Karena kita keuntungan yang tipis. Tapi dalam rangka untuk menarik devisa uang asing ke negara kita, dalam rangka untuk menarik keuangan misalnya dari Pakistan ke kampung saya sendiri supaya sejahtera, itu saya lakukan Pak. Dalam rangka itu loh, kita tarik semua, ya kan, uang yang dari luar untuk Indonesia, masyarakat kita sendiri agar lebih makmur begitu Pak Dirsan, ya, Terangkat. ekonominya terangkat. Ini monggo. Baik, untuk selanjutnya itu berapa harga produk ini ketika sudah dilakukan ekspor? Silakan Pak Dirsan. Ya untuk harga di sana saya tidak tahu ya. Karena kalau saya dikasih spotlightnya itu barcode-nya dari sana Mas. Jadi saya tidak bisa baca. Dan kalau dari sini sih barang-barang dengan model yang berbeda itu harganya beda juga. Mungkin Pak Sodikin bisa menerangkan tentang hal itu. Mengenai harga ya Mas, harga produk sebenarnya sih itu konfidensial, artinya ini hal-hal yang nggak perlu diekspos ke keluar ya, ya kan, artinya ya tapi nggak apa-apa demi untuk kelancaran kita ya, demi untuk mengangkat semua mahasiswa ini ya, biar bisnis tambah lancar gitu ya kan. Dari sini biasanya saya kasih harga, plafon harga dari harga 7.000 sampai dengan angka 13.000, tergantung jenis produknya. Misalnya sapu kan macam-macam, ada sapu Inul, ada sapu Manohara, ini orang-orang primitif yang mengatasnamakan lokal di sini. Lokalan ya kan, karena dia mendengarkan suara apa, jadi nama produk. Nah, kalau Pak Dirsan, kalau itu misalnya ya, yang belakang itunya, itu namanya sapu lingga, ya kan, sapu lingga. Kalau udah sampai di Korea, namanya sapu osin, ya kan? Ini ya, iya. Yang ini namanya Ini sih aku akhiran. Terus kalau yang ini tuh lakop namanya. Di sini lakop. Ini juga cara memasukinnya bukan hal yang gampang ya kan. Orang pasti bingung kan ya, ya kan. Orang pasti bingung, di sini nggak ada ininya ya kan. Ya, tapi ini tidak lepas, ya kan. Bagaimana caranya, ini punya rahasia semua, ya kan, yang nggak bisa punya trik. Iya. Kalau yang ini tingkat kesulitannya lebih tinggi cara produksi. Iya. Ini namanya sapu udang rotan. Ada dua model, udang rotan sama udang nilon ya Pak Sodi? Iya. Ini modelnya itu. Masalah sih kalau di bawah sini semua banyak sekali. Modelnya banyak sekali. Sampai 50-an kali ya. 50. Iya. Tergantung dari sana permintaan seperti apa. Nanti kita pelajari di sini. Misalnya harga bahan baku sekian, harga proses produksi mintanya sekian, itu nanti ketemu semua. Nah ini kalau yang ini Pak Sodikin mau dijelaskan. Oh ini permintaan Pakistan, namanya sapu osin ini. Sapu osin juga ini ya kan, tapi ini belum dirapikan. Ini sapu osin.
dia minta seperti ini. Dulu itu sini dia ayam semua bagus, tapi dia kayak gini juga masuk kayak gitu kan, bisa nggak apa-apa udah bawa sana ke Pakistan gitu ya. Ternyata sapu kayak gini juga saya inden Mbak, sampai saya orangnya nggak ada yang bikin, saking ini Pak Tirsan banyaknya order seperti ini, saya nggak ada orang yang bikin Mbak. Terus tingkat kesulitannya juga Ekstra. iya. Dibanding dengan yang ini Pak Sofikin. Ya, kalau ini namanya sapu pelangi. Sapu pelangi. Ya, Itu kurang warna biru itu. ya, ukuran warna biru. Jadi ini nanti dari sini tangkainya terus dipaku. Jadi sapu. Ya, ini sapu pelangi namanya. Ini pembuatannya lebih gampang dengan daripada sapu rotan. Yang biasa di rumah-rumah itu. Ya. Iya. Dan kalau harga di Indonesia dibandingkan dengan harga di luar itu sudah jauh berbeda lah gitu. Ya kan? Kalau di Indo kan kisaran ini berapa? Ya, Di itu kalau ya itu Mendopolo itu sudah melalui berapa jenjang itu ya. Iya, Kalau dari kita berapa paling tangan? angka 10 ribuan. Tangan pertama. Iya. Nah, begitu. Pada intinya seperti itu untuk pemasarannya. Ya, silakan pertanyaan yang lain lagi mungkin. Untuk selanjutnya itu bagaimana perkembangan untuk kedepannya, apakah Bapak itu ada inovasi yang lain atau apakah? Untuk perkembangan ke depan ya, perkembangan ke depan saya minta untuk ya mungkin para mahasiswa atau ini lebih kalau saya kan biasanya kalau mau bikin sesuatu itu ada namanya business development, ya kan? Itu bagaimana cara menghitungnya ya sampai limit sekali ya. Mungkin kalau saya kan sekarang kadang-kadang orang tua itu ngawur loh Mbak, nggak ada planning, nggak ada organizing, nggak ada updating, nggak ada controlling dan sebagainya yang panjenengan mungkin sedang pelajaran yang POATS apa ya, Itulah seperti itu. iya. Sampai saya itu kadang-kadang sama anak saya ya, kamu harus belajar ini semua, ya kan? Wong kalau di perusahaan bonafit yang ada di Jakarta sana, maaf ya, kecing saja, ya kan? Itu harus berhitungkan kan? Ya kan? Menggunakan air berapa, ya kan? Itu sampai sejauh itu. Jadi kita sebagai pebisnis kampung, ya kan? Kalau kita menggunakan sistem seperti itu, saya kira lebih maju daripada orang-orang yang tidak mengetahui itu semua, ya kan? Pada prinsipnya, ya kan, kita itu kepengen maju yang harus belajar. Ya, itu konsekuensinya orang berbisnis itu, ya kan? Apalagi dengan ekonomi syariah, ya kan? Ekonomi syariah gitu, ya, perbankan syariah, perekonomian syariah, ya kan? Kita mungkin lebih maju, lebih pesat lagi. Memang Ya kan? arahnya mau ke sana. Iya, arahnya mau ke sana. Masih ada lagi. Nah ini Koperasi masalah itu perlu ditambahkan juga. Itu sebenarnya kalau sifat-sifat yang apa namanya ini eksportir itu antara saya sendiri dengan Pak Sodikin itu kan sifat-sifatnya kan masih pribadi. Ya kan? Kalau saya punya organisasi untuk namanya koperasi untuk semua pengrajin sapu di wilayah Kabupaten Purbalingga. Namanya Mitra Lira Perwira. Itu sudah berbadan hukum bersih. Sudah berbadan hukum yang sifatnya nasional juga. Dan sekarang lagi dikembangkan untuk bagaimana kita bisa mengelola ekspor tapi bukan pakai bendera orang lain. Kita kan sementara untuk ekspornya itu pakai bendera orang lain, ya kan? Dan lalu kemudian bagaimana kita bisa menyikapi itu biar kita punya bendera. Dan sedangkan saya mencoba untuk mengibarkan bendera Mitra Lira Perwira. Ini lah kebetulan ini sudah sebagai sekretaris jenderalnya. Sekjennya ini manajernya orang sana itu Pak Sudi. Manajernya sebagai sekretarisnya ya? Bendahara. Alhamdulillah saya manajernya Pak Sudi. Oh iya. Ini sekjen. Iya. Pak Desa manajernya ya.
Jadi ini untuk perkembangan selanjutnya jika bisa dipelajari itu untuk depannya itu mau menambah ekspor lagi atau negara mana lagi atau gimana yang menjadi target atau mimpi Bapak gitu. Sebenarnya kalau sekarang ini kita tinggal ini loh Pak Dirsan, bagaimana memperbaiki harga Iya. ya kan untuk kedepannya. Kalau untuk tenaga kerja kita sudah terlalu berat di sini karena tidak ada pengangguran sih, intinya tidak ada pengangguran, sehingga saya itu mau contoh kayak Pak Dirsan dengan saya ya kan, untuk sapu laptop ya kan itu bisa 2 loh, satu rumah itu bisa 2 pengrajin ya kan. Saya kasih barang ke sana, nanti dulu lah punya Pak Dirsan dulu gitu kan contohnya ya kan, atau ini punya Pak Sodikin dulu dan sebagainya. Itu yang menjadi kendala bagi saya karena apa? Terbatasnya tenaga kerja. Begitu. Ya boleh dibilang overload juga. Iya, overload di kampung ini. Begitu. Bagi itu aja dari negara yang diekspor lagi kayaknya belum ada pandangan ke depan. Belum ada pandangan ke depan, kecuali jenengan itu bikin link ya di sana, mengkoordinasikan masyarakat untuk bikin satu produk atau apa, kemudian disuplai barang dari sini, Iya. bahan bakunya itu baru ketemu untuk memperbanyak ini. Kalau berarti ini kan masih produksinya di rumah sendiri ya? Iya. Di rumahan. Berarti ini ada potensi ya Pak untuk kayak membuat pabrik atau perusahaan yang lebih besar gitu dengan manajerial yang lebih lebih tertata gitu. Ada Iya. nggak itu kayak pemikiran pengen seperti itu gitu Pak? Monggo Adesan dulu. Betulin saya terjawab. Iya. Jadi kalau orang Pakistan mafia Iya. itu birokrasinya agak kurang. Contoh kayak gini ya, seorang buyer Pakistan memberikan uang saja kepada pengrajin itu secara cuma-cuma. Harusnya kan ada MOU-nya, ya kan? Silakan ini misalnya saya terima uang sekian kita tanda tangan, nggak ada seperti itu. Jadi kebanyakan kenapa orang-orang Pakistan itu banyak yang gulung tikar di sini karena mereka itu terlalu percaya kepada pengrajin, tidak tahu apa sih karakternya masing-masing. Ya, nah, selama ini kalau sudah dipercaya sama buyer asing itu biasanya kalau udah ya sudah gitu kan. Tapi kalau ditipu ya udah itu dia nggak jadi ya barisannya Ya itu karena apa namanya bayar dari luar itu kualitas barangnya itu memang harus bagus, terus antara kualitas dan kuantitasnya ya kan. Jadi baik itu kualitasnya bagus, kalau kuantitasnya tidak memadai itu juga kita akan diblok ya kan. Mohon maaf ya Pak, dengan waktunya ini percakapannya seru banget tadi. Saya melihat dari sebelah itu kayak seru banget jawaban dari Bapak. Seru kayak tadinya tuh mungkin kiranya tuh bakal kaku atau bagaimana gitu. Ternyata kayak dari sana saja saya melihat percakapan sama teman-teman saya seru gitu, termotivasi juga buat kami mahasiswa gitu. Semoga bisa kayak bakal meneruskan Ya rasanya nanti kita bisa harus alih generasi sih Mbak. Iya. Karena sekarang usianya sudah semakin tua. Harus kita arahkan pada anak cucu kita. Kebetulan saya sendiri juga mungkin kuliahnya itu di manajerial. Ya mungkin disebutkan ya Pak wawancaranya. Terima kasih atas waktunya, sempatnya juga di sini sudah mau didatangi kami untuk wawancara, tanya pertanyaan yang sudah disampaikan dan dijawab dengan sangat memuaskan. Kami senang gitu dengan jawab pertanyaannya dari Bapak. Nah, itu dia video wawancara dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
how broke is not enough.